Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem Sema Mesia. Saudara, ini adalah pekan hari yang ke-7 dari pekan sengsara Kristus, yang di dalam gereja Ortodoks ini adalah hari Sabtu Kudus, atau juga disebut sebagai Sabat Agung. Mengapa demikian? Karena sudah saya katakan bahwa pekan sengsara Kristus ini adalah merupakan karya penciptaan ulang dari penciptaan pertama yang telah jatuh ke dalam dosa, iblis, dan maut, dan pada kesengsaraan dan kelakuan secara umum di dalam dunia ini. Firman Allah datang menjadi manusia untuk memulihkan manusia ke dalam keberadaannya sebelum jatuh dalam dosa, dan lebih daripada itu, untuk mencapai tujuan terakhir daripada penciptaannya, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, untuk pada akhirnya melalui Kristus mengalahkan efek daripada dosa tadi, efek dari kejatuhan tadi, yaitu dosa, iblis, dan maut, dan kelapuan dan penderitaan. Maka manusia diangkat dalam kemuliaan, menyatu dengan Allah di dalam kemuliaannya. Oleh karena itu, sebagaimana dalam penciptaan yang pertama itu Allah menciptakan dunia yang pertama selama 6 hari, maka Kristus pun mengulangi ciptaan itu selama 6 hari juga, yaitu mulai Minggu Palem, Senin Kudus, Selasa Kudus, Rabu Kudus, Kamis Kudus, kalau dalam gereja Barat namanya Kamis Putih, Jumat Agung di mana dia disalibkan, dan akhirnya Sabtu Kudus hari ini. Untuk menjelaskan lebih lanjut dari bacaan yang ada di dalam ibadah Sabtu Kudus pagi ini, kita akan sebagaimana biasa kita mulai dengan doa tersakyur. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan bagimu ya Allah kami, kemuliaan bagimu ya Raja Surgawi, penghibur roh kebenaran, yang hadir di segala tempat serta yang memenuhi segala sesuatu, harta simpanan segala yang baik serta sang pemberi hidup. Datanglah dan tinggallah di dalam kami, serta bersihkanlah kami dari segala kenajisan, dan selamatkanlah jiwa kami ya yang maha baik. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Bapa Maha Kudus, kasih kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Bapa Maha Kudus, kasih kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Bapa Maha Kudus, kasih kami. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Ya Sang Tritunggal Maha Kudus, kasihlah kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Baginda, maafkanlah pelanggaran-pelanggaran kami. Ya Sang Maha Suci, kunjunglah kami dan sembuhkanlah kelemahan-kelemahan kami demi nama-Mu. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari si jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Aku percaya pada satu Allah, Sang Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Dan pada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang diperanakan dari Sang Bapa sebelum segala zaman, terang yang keluar dari terang, Allah sejati yang keluar dari Allah sejati, yang diperanakan dan bukan diciptakan, satu serta hakikat dengan Sang Bapa, yang melaluinya segala sesuatu diciptakan, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga dan menjelma oleh Sang Roh Kudus dan dari Sang Perawan Maria, telah disalibkan bagi keselamatan kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita sengsara dan dikuburkan, telah bangkit kita lagi pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci, dan dia naik surga setelah duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Dia akan datang lagi dalam kemuliaan untuk menghakimi orang hidup maupun orang mati,
yang kerajaannya tak akan ada akhir-akhirnya. Dan aku percaya pada Sang Roh Kudus, Tuhan Sang Pemberi hidup yang keluar dari Sang Bapa, yang bersama dengan Sang Bapa dan Sang Putra disembah dan dimuliakan, yang berbicara melalui para nabi. Aku percaya pada gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu baptisan bagi pengampunan dosa-dosa. Aku menunggu akan kebangkitan orang-orang mati serta kehidupan zaman yang akan datang. Amin. If kontonation patroniman Kyrie Yesus Kristus eleison gesosonimas. Amin. Saudara, hari Sabtu Kudus dicirikan dengan sembahyang yang namanya sembahyang raja, yaitu sembahyang 7 kali sehari yang dilakukan dilakukan dalam satu saat secara berurutan dari jam pertama, jam ketiga, jam ke-6, jam ke-9 sampai sembahyang senja dijadikan satu. Sebagaimana yang saya katakan kemarin, ini disebut sembahyang raja karena pada saat ini, pada waktu zaman Bizantium, raja datang ke gereja dan diizinkan oleh imam atau patriark yang memimpin ibadah waktu itu untuk mempersembahkan dupa, maka dikatakan sembahyang raja. Setelah sembahyang raja ini nanti sorenya, dan biasanya pada zaman purba, pada saat Sabtu Kudus semacam inilah, para katekumen, orang-orang yang belajar iman, akan dibaptiskan karena ini saat yang tepat di mana baptisan itu artinya disatukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus sebagaimana tertulis dalam Roma pasal 6 ayat 3 sampai 4 atau juga dalam Kolose pasal 2 ayat 11 dan 12. Penyatuan baptisan itulah penyatuan dan kematian dan kebangkitan Kristus, maka inilah saat yang tepat, momen yang tepat itu dilakukan sehingga antara baptisan dia dengan peristiwa Paskah, peristiwa kebangkitan Kristus itu ada kaitannya. Sore harinya itulah hari Paskah. Sebenarnya Jumat Agung itu Sabtu Kudus itu sudah dimulai sore hari kemarin. Jumat Agung karena apa? Dalam Jumat Agung itu ketika jam 2 atau jam 3 ikon Kristus yang tergantung di salib itu diambil dari salib, lalu ditutup dengan kain kafan, lalu ditaruh di belakang altar, simbol Kristus dikuburkan, lalu salib disingkirkan. Yang ditaruh di tengah itu adalah keranda kudus, keranda yang dibuat dari kayu seperti keranda itu, lalu dihias dengan bunga-bunga, dan di dalamnya itu ditaruh ikon daripada Kristus yang meninggal. Akhirnya itu diarak keluar lambang Kristus dikuburkan. Berarti sebenarnya itu hari Sabtu terjadi. Hari Jumat sore itu Kristus dikuburkan. Berarti hari Sabtu memang tidak ada aktivitas dari karya Kristus karena Kristus beristirahat dari 6 hari karyanya di dalam kuburan. Itulah sebabnya mengapa ini disebut sebagai Sabat Agung, dan Gereja Ortodoks tetap merayakan hari Sabat itu. Di samping itu memperingati penciptaan pertama, tapi terima sekali ini dikaitkan dengan kematian Kristus di dalam kuburan. Baru setelah selesai ibadah ini sampai sore tidak ada ibadah apa-apa, baru nanti hampir tengah malam kita mulai dengan sembahyang singsing fajar Minggu. Lalu malamnya ada liturgi kebangkitan, yaitulah hari Paskahnya itu sendiri. Ini yang liturgi akan selesai sampai hampir kadang-kadang jam 2, jam 3. Lalu disambut dengan makan-makan. Kalau selama itu orang Kristen terus makan, tidak makan daging, ini dan itu, pada saat ini saatnya lah berpesta. Di negara-negara Timur Tengah atau di Yunani adalah kebiasaan pada waktu makan Paskah ini orang menyembelih kambing atau domba untuk dimakan. Mengapa? Karena memperingatkan Kristus anak domba Allah yang disembelih bagi manusia. Karena dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 7 ya,
Di dalam 1 Korintus 5 ayat 7 dikatakan begini. 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 dikatakan, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Makanya domba disembelih di samping untuk memperingati Kristus sebagai anak domba yang telah disembelih, tapi juga untuk memperingati lambang yang telah dilakukan pada zaman Abraham. Ketika Ishak diperintahkan untuk dibunuh dan tidak akhirnya digantikan dengan anak domba, maka anak domba itu yang menggantikan Ishak, seperti Kristus, anak domba Allah menggantikan manusia di dalam mengalahkan kematian dan mengalahkan dosa melalui penyalibannya itu. Nah, baru hari Minggu paginya, besok, itu tidak ada ibadah pagi. Baru karena jam 12 itu dalam perhitungan jamnya gereja itu sudah hari Minggu. Hari Sabtu jam 12 maksudnya, itu sudah hari Minggu, berarti itu sudah ada ibadah hari Minggu pagi-pagi. Selesainya jam 2 kan. Mengapa malam-malam? Karena kita tidak tahu Kristus bangkitnya jam berapa pada hari Minggu itu. Karena pagi-pagi dia sudah tidak ada di kuburan, berarti sudah bangkit. Jadi antara jam 12 sampai jam 5 inilah dia bangkit, yang kita tidak tahu, maka dilakukanlah ibadah untuk Paskah itu jam sekian itu. Nah, pada hari Minggu siang jam 2 diadakan ibadah sembahyang senja yang disebut sebagai hari Minggu Gemilang. Gemilang apa? Gemilang cahaya kebangkitan Kristus. Dan pada saat itu dilakukan pembacaan kitab suci dalam bermacam-macam bahasa, yang bacaannya diambil dari Alkitab, dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-20. Ya, pasalnya yang ke-20, ayatnya diambil dari ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-24 ya, atau 23 gitu ya. 19 sampai yang ke-23 ya. Mengapa ada ya, jadi berapa bahasa? Ya, kalau jemaatnya tahu macam-macam bahasa, ya semuanya diizinkan untuk maju, bahwa kita baca bergantian dari ayat-ayat itu. Mengapa begitu? Ini untuk mengingatkan gereja bahwa berita sukacita kebangkitan Kristus itu tidak boleh disimpan untuk orang di dalam gereja saja. Ini harus diberitakan kepada segala bangsa, kepada segala bahasa, kepada segala suku, kepada siapapun. Ini implementasi dari kata-kata Kristus. Jadikanlah semua bangsa muridku, pergilah. Karena itu pergilah, jadikanlah bangsa semua muridku. Gereja tanpa mengabarkan Injil, apalagi gereja ortodoks ya, itu bertentangan dengan inti kegerejaannya. Karena kita percaya, aku percaya pada gereja yang satu, kudus, katolik, apostolik. Apostolik itu dari kata apostol, ya rasul artinya. Apostol itu dari kata apostelos, saya mengutus, saya mengirim. Jadi gereja apostolik adalah gereja yang memiliki ajaran rasulia, yang bisa melacak eksistensinya sampai zaman rasul, yang semangatnya tetap semangat rasul, kehidupan para rasul, dan melaksanakan karya rasul, yaitu karya pengutusan, karya penginjilan. Itulah sebabnya maka gereja tidak bisa tidak melakukan penginjilan, mengabarkan firman, karena itu adalah eksistensi dirinya. Ya, jadi itu adalah merupakan inti daripada tujuannya di dunia ini adalah memberkati manusia dengan berita keselamatan itu. Nah, demikian sekedar penjelasan mengenai apa yang dilakukan di dalam Minggu Kudus. Ya, nanti malam adalah bukan Minggu Kudus, maaf, Sabtu Kudus. Maaf ya saudara, kadang-kadang saya ini ya makin tua ya. Kadang-kadang apa yang di otak dengan yang di mulut lain bunyinya. Jadi maklumi ya, kadang-kadang saya salah ngomong, kepleset ngomongnya
Nah, kali ini kita akan membahas ayat yang dibaca. Dari Injil bacaannya sama dengan kemarin, yaitu begitu panjang yang tidak mungkin saya bacanya semua lalu menjelaskannya semua, itu tidak mungkin, ya tak? Jadi kemarin kalau saudara ingin tahu lihat di dalam rekaman saya kemarin mengenai mungkin Kamis Kudus, Kamis Putih dan Jumat Agung, saya jelaskan ayat-ayat yang dibaca, dan Sabtu Kudus pagi ini yang dibaca masih ayat-ayat itu. Karena kita tidak mungkin untuk menjelaskan ayat-ayat itu, saya akan membaca saja dari ayat epistel. Epistel itu bacaan dari surat-surat kiriman, bukan dari keempat Injil. Nah, bacaan epistel yang ada pada saat ini adalah dari 1 Korintus. 1 Korintus pasalnya yang sebentar saudara. Ini buku ibadahnya dalam bahasa Yunani ini, ya. Bahasa aslinya. Dulu waktu saya pertama kali datang, saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tetapi masih perlu revisi karena waktu itu mendadak ya terjemahnya. Waktu saya datang Paskah itu sudah mendekat. Baik, bacaan diambil dari 1 Korintus pasal yang sebentar saya carinya saudara, supaya saya tidak keliru. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang sebentar saudara, The Royal ada beberapa bacaan juga sih. Saya hanya memilih beberapa saja yang bisa kita bahas, yaitu dari saudara, maaf. Kita baca dari 1 Korintus pasal yang kedua, ayatnya yang pasal 1 ayatnya yang ke-22 sampai pasal 2 ayat yang ke-1 sampai pasal 2 ayat yang kedua. Dari banyak bacaan saya pilih yang ini saja, karena nggak mungkin kita baca semua ini karena konteksnya konteks liturgis dan saya hanya memberikan homili saja. Kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-1, ayatnya yang ke-22 sampai pasal 2 ayat yang ketiga. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan.
Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat dari manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil? Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus. Yang mulia Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Kristus Yesus, yaitu Dia yang disalibkan. Saudara-saudara, kemarin pada waktu Jumat Agung, saya menjelaskan mengapa Kristus itu disalibkan dan bahwa penyaliban itu mempunyai dasar yang kokoh, baik secara sejarah maupun secara bukti Alkitab maupun secara nubuatnya Kristus sendiri. Dan saya jelaskan pula mengapa Kristus harus disalibkan. Sudah jelas di sana. Pada kali ini, Sabtu Kudus ini, di mana secara sejarah Kristus tidak punya aktivitas apa-apa karena kita di dalam kubur, dan kita yang berdoa melakukan doa sembahyang raja ini menggambarkan orang-orang yang saat itu menanti Kristus di kuburannya dan menanti kebangkitannya. Nah, penyaliban itu menjadi jantung pusat daripada iman Kristen. Karena itu yang pertama-tama. Tapi bukan hanya penyaliban, kematiannya dan kebangkitannya itu satu paket, tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena itu dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4 dikatakan oleh kitab suci demikian. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 3 dan 4 yang bunyinya demikian. Sebab yang sangat penting dalam bahasa aslinya enprotis atau pertama-tama sekali telah aku sampaikan kepadamu, disampaikan oleh Rasul Paulus kepada umat Korintus waktu itu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Berarti Paulus menyampaikan itu bukan idenya sendiri, karang-karangan dia, enggak. Seperti banyak orang mengatakan agama Kristen itu ada agama buatan Paulus. Mereka menuduh tanpa bukti, hanya nuduh.
Di sini Paulus mengatakan bahwa apa yang disampaikan kepada orang Korintus ini dia sendiri menerima. Menerima dari siapa? Menerima dari rasul sebelumnya dan juga menerima penglihatan pada waktu dia di jalan ke Damaskus itu. Melihat Kristus bangkit. Dan yang di dalamnya, di dalam apa yang diajarkan itu, yang diterima dari rasul yang lain ini, kamu teguh berdiri. Oh, maaf, saya keliru baca, maaf. Saya baca ayat 1. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ya, kitab suci yang mana yang sudah kita baca kemarin, namanya dari Yesaya pasal 53, dari Kejadian, dan banyak ayat-ayat yang lain dalam Alkitab Perjanjian Lama. Jadi kematian Kristus itu sesuai dengan apa yang dikatakan dalam kitab suci, bukan karangan-karangan orang. Oleh karena itu yang menolak penyaliban Kristus berarti tidak sesuai dengan kitab suci, tidak sesuai dengan wahyu ilahi. Itu karangan orang justru yang menolak itu. Ya. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Itulah landasan pengakuan iman Kristen awal. Yaitu Kristus disalibkan, Kristus dikuburkan, Kristus dibangkitkan, dan kemudian menampakkan diri. Ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan. Ayat yang kelima, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, maksudnya Petrus, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Jadi munculnya iman Kristen itu bukan adanya suatu kitab turun dari langit gedebuk gitu, bukan. Munculnya orang Kristen bukan ada orang yang mempunyai filsafat yang wah terlalu canggih, atau ada orang yang mengarang agama baru, bukan. Munculnya iman Kristen itu karena ada seorang guru yang berbuat mujizat, seorang guru yang begitu kudus hidupnya, miskin, tapi akhirnya difitnah sebagai memberontak pada pemerintah Roma dan dibenci karena mengaku dirinya sebagai anak Allah. Dan akhirnya dalam fitnah itu, karena difitnah memberontak, dia dihukum dengan hukuman yang paling keji dan sekejam-kejamnya, sepuas-puasnya, dengan hukuman salib. Sebelumnya dipukuli tidak berkaruan tubuhnya, menderita luar biasa, akhirnya mati di kayu salib. Dan ternyata para murid-muridnya yang merasa kecewa gurunya meninggal, pada keesokan harinya murid-murid wanita itu saat terdahulu datang ke kuburan hendak memberi rempah-rempah pada tubuh Yesus. Ternyata kuburan yang terbuat dari gua itu, di mana jenazah diletakkan di atasnya dengan kafan dan kain peluh, ditutup batu di pintu guanya, sudah tergelinding batunya, dan malaikat menampakkan diri pada mereka memberitahu Yesus telah bangkit. Inilah yang akhirnya diberitakan pada para rasul. Para rasul datang melihat, maka mereka menyaksikan gurunya bangkit, karena akhirnya gurunya menampakkan diri. Nah, inilah yang menjadi awal munculnya kekristenan itu. Yaitu ada orang yang mati, lalu bangkit dan tidak mati lagi, malah mereka menyaksikan dia naik ke surga dengan tubuhnya. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus dalam hal ini bersama-sama dengan rasul-rasul yang lain, kita lihat beritanya sama. Kristus mati disalibkan dan bangkit lagi, itu beritanya sama. Ini bukan karang-karangan Paulus, ya. Dikatakan orang-orang Yahudi mengendaki tanda. Ya mungkin seperti tandanya Nabi Musa gitu ya. Bisa mengubah air jadi darah, bisa mendatangkan katak ke dalam istana, dan macam-macam tanda-tanda itu. Ya. Dan orang Yunani yang mencari hikmat. Hikmat apa? Hikmat filsafat. Kata filsafat itu dari kata filosofia. Sofia itu hikmat kalau bahasa Arabnya, atau bahasa Ibraninya adalah hokmah.
Filosofia adalah pencinta hikmat. Jadi orang-orang itu menggunakan pikirannya untuk mengolah apa yang dilihat dalam alam ini, lalu merenungkan apa yang jadi asal-usul segala-galanya. Itulah munculnya filsafat. Orang Yunani mencari hikmat, maksudnya mencari filsafat. Orang Yahudi mencari tanda, maksudnya ingin yang hebat-hebat, yang mujizat-mujizat gitu. Lalu, tetapi kami, para rasul ini, memberitakan Kristus Yesus yang disalibkan. Jadi mereka tidak mengikuti maunya orang Yahudi, harus dengan mujizat, harus itulah. Ya kan banyak orang Kristen begitu sekarang, itu yang dicari, kayak orang udah jauh di zaman kuno. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang Yahudi, suatu batu sandungan. Kenapa batu sandungan? Karena orang Kristen memberitakan Kristus itu Mesias, Al-Masih, Hamasiah. Dan di dalam cara pemikiran orang Yahudi, Hamasiah itu, seperti saya katakan kemarin juga, adalah keturunan Daud yang datang sebagai jenderal yang akan memimpin orang Yahudi untuk melakukan peperangan, memberontak terhadap penjajah Romawi, dan akhirnya orang Romawi dikalahkan, lalu dia akan menjadi raja, orang Yahudi akan menjadi penguasa dunia. Itu pemikiran mereka. Nah ini orang-orang Kristen, dan Kristus sendiri mengatakan dirinya Mesias, bukan saja tidak menjadi jenderal, bukan pula memimpin orang Yahudi untuk berperang melawan orang Romawi, malah dia dihukum oleh pemerintah Romawi yang dalam pikiran orang Yahudi harus disingkirkan itu. Ini skandal luar biasa. Oleh karena itu sampai sekarang orang Yahudi tidak percaya Yesus itu Hamasiah. Mereka tidak percaya. Mereka masih menunggu-nunggu, sebab konsepnya tentang Mesias lain dengan kenyataan apa yang dilakukan oleh Yesus yang sesuai dengan kitab suci perjanjian lama. Mereka memandang dari sisi lain. Oleh karena itu dikatakan di sini, tetapi kami memberitakan Kristus Yesus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Ya bodoh lah, orang dihukum, orang mati gitu, dihukum pemerintah Romawi, dianggap sebagai kriminal kok, dianggap sebagai sosok yang dipuja-puja, sosok yang diagungkan. Ini bodoh orang-orang itu. Makanya di katakombe di zaman Romawi itu ada gambar Kristus disalib, kepalanya kepala kuda. Dan disitu ada anak kecil menyembah itu. Dikatakan si siapa itu namanya lupa, menyembah dewanya berkepala kuda. Dewanya dewa kepala kuda, artinya orang bodoh gitu loh. Dan sampai sekarang bahkan di negara kita ini sering menuduh-nuduh iman Kristen itu sebagai iman yang tidak punya akal, iman yang bodoh, dan lain-lain. Kenapa? Karena mereka telah diindoktrinasi dengan cara pandang tertentu sehingga tidak bisa melihat logika daripada iman Kristen itu sendiri. Teruskan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, itu untuk orang Yahudi dan orang Yunani ya. Tetapi untuk mereka yang dipanggil untuk percaya maksudnya, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah. Kok gitu? Iya kan, tadi orang Yahudi mencari tanda ya kan. Orang Yahudi menghendaki tanda. Wah, tanda kuasa. Nah, Kristus ini memberikan tanda yang tidak pernah dilakukan manusia, bangkit dari mati. Mana ada orang bisa bangkit dari mati dan tidak mati terus? Berarti kalau gitu, tanda yang diberikan oleh Kristus melalui bangkitnya itu tanda kekuatan yang luar biasa. Makanya Paulus mengatakan Kristus itu loh tanda yang sesungguhnya. Kristus itu loh kekuatannya Allah. Bukan mujizat-mujizat seperti yang kamu inginkan itu orang Yahudi. Kekuatan Allah kan apa? Dia dapat mengalahkan kematian. Dia dapat membangkitkan tubuhnya dan hidup terus. Maka Kristus itu adalah kekuatan Allah.
Dan untuk orang-orang bukan Yahudi, maksudnya orang Yunani, maksud Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Maksudnya apa? Ya, kalau orang Yunani menggunakan hikmat filsafat. Filsafatnya orang Kristen itu bukan filsafat otak-atik di dalam pikirannya. Filsafatnya orang Kristen, hikmatnya orang Kristen, ya Kristus ini. Karena apa? Melalui Kristus yang bangkit, akhirnya orang Kristen menyadari, memahami secara baru tentang Allah yang dimengerti orang Yahudi itu menjadi Allah yang konkret, menyatakan diri dalam Yesus, akhirnya memahami Allah sebagai Tritunggal. Dan adanya melalui Kristus ini suatu pemahaman tentang kehidupan juga menjadi baru. Ternyata dengan firman-Nya Allah itu jadi manusia, mati, lalu bangkit lagi. Berarti Allah sebenarnya tidak menginginkan kematian manusia. Allah manusia tidak diciptakan untuk mati. Dari situlah berkembang cara pikir yang lain tentang kehidupan dengan kacamata Kristus. Maka Kristus menjadi hikmat kita, menjadi sistem filsafat kita, itu kalau mau dikatakan. Jadi kita tidak menggunakan filsafat dunia, kita menggunakan filsafat yang muncul dari akibat karya Kristus ini. Makanya Kristus itu menjadi hikmat bagi kita. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan personifikasi hikmat di dalam Amsal pasal 8 ayat 22 yang katanya orang saksi Yehova itu Yesus. Bukan. Amsal pasal 8:22 itu bukan Yesus. Itu personifikasi dari hikmatnya Allah. Dan kita 1 Korintus 8 ayat 20 berapa ini? Ayat yang ke-24 ini, Kristus disebut hikmat Allah bukan dalam arti itu. Kristus disebut hikmat Allah dalam arti bahwa itu menjadi hikmat bagi orang Kristen yang berasal dari Allah dalam menghayati kehidupan, dalam menghayati mereka tentang Allah. Itulah artinya. Sehingga seorang saksi Yehova mengatakan Kristus diciptakan karena hikmat itu dikatakan diciptakan lebih dulu dari semuanya. Coba kita baca di dalam Amsal pasal yang Amsal pasal 8. Kita baca demikian, saudara. Amsal 8 ayatnya yang ke-22, ya. 8 ayat 22. Kita lihat di sana. Ya. Amsal 8 ayat 22. Dikatakan begini. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Nah, ini katanya. Berarti Kristus diciptakan. Dia bukan nilai. Sebagai awal pekerjaan, berarti di awal pekerjaannya berarti dia ciptaan yang pertama. Nah, inilah bahayanya comot-comot ayat dicocok-cocokkan dengan yang lain, akhirnya membentuk teologi yang keliru. Mari kita lihat siapa ini hikmat ini. Coba kita lihat ayat 1. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian mendengarkan suaranya? Nah, ternyata hikmat ini kepandaian, bukan logos. Ayat 1 ini aja menunjukkan tentang apa yang disebut puisi paralelisme. Kebenaran yang sama diungkapkan dengan cara yang berbeda. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdagangkan suaranya? Berarti hikmat itu sama dengan kepandaian, bukan sama dengan logos. Terus ayat 12. Aku, katanya, ini personifikasi ya. Personifikasi digambarkan kayak seperti manusia. Dalam Alkitab banyak sekali personifikasi itu. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Kalau hikmat ini maksudnya Yesus, lalu kecerdasan siapa? Karena hikmat itu tinggal dengan bersama kecerdasan. Kecerdasan itu siapa terus? Dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Loh, yang didapat pengetahuan dan kebijaksanaan itu siapa terus? Terangkan itu. Kalau memang hikmat itu artinya logos. Tinggal bersama kecerdasan dan mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Jelas-jelas ini tidak ada kaitannya dengan logos. Ini berbicara tentang
hikmat ilahi yang dipersonifikasikan. Dan 1 Korintus pasal 1 ayat 24 itu tidak berbicara tentang hikmat ini. Kontrasnya dengan filsafat Yunani tadi. Kristus menjadi hikmat Allah bagi kita, artinya bagi orang Kristen cara pandangnya bukan lagi cara pandangnya Taurat, tapi cara pandang kristologis, sehingga dia mempunyai hikmat baru di dalam memahami kehidupan. Terus 1 Korintus pasal yang ke-1 tadi. Sebab yang bodoh dari Allah, ya kata orang Yunani itu bodoh, orang disalib mati itu kok dianggap sebagai Tuhan. Ya di Indonesia itu banyak orang ngomong gitu kan. Bodoh sekali orang disalib itu mati kok dianggap macam-macam. Tapi Alkitab mengatakan yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Coba kita lihat. Jadi kalau kita melihat Kristus, jangan melihat disalibkan lalu mati, titik. Kalau itu memang tidak ada artinya apa-apa. Ya itu memang kebodohan kalau percaya Yesus ini mati terus kita sembah-sembah, kita puja-puja. Itu suatu kebodohan. Tapi Kristus mati lalu bangkit. Dan itu juga dikatakan oleh dirinya loh. Sekali lagi ini bukan karangan Paulus. Ini ajaran Kristus sendiri. Coba kita baca. Di dalam ya kemarin sudah saya baca itu nubuat-nubuatnya dia. Dia akan mati dibunuh. Berapa kali dia nubuat? Injil Matius saja ada 4. Ya toh? Matius 16, Matius 17, Matius 20, Matius 26. 4 kali Yesus memberitakan kematiannya sebelum dia ditangkap dan dibunuh. Dan dia juga mengatakan bukan hanya mati, lalu bangkit. Berarti Yesus mengajarkan dia akan bangkit, dan bukti sejarah membuktikan dia bangkit gitu loh. Dan dia mengatakan begini tujuan kematiannya itu dan kebangkitannya itu. Kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-17. Begini. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku. Memberikan nyawanya berarti dia mati. Untuk menerimanya kembali, berarti menerima nyawa itu kembali berarti dia hidup lagi gitu loh. Berarti kalau begitu dia memberitahukan jauh sebelumnya bahwa dia akan mati dan bahwa dia akan bangkit. Jadi kalau kita berbicara tentang kematian Kristus, jangan berhenti pada penyalibannya. Harus satu dengan kebangkitannya. Terus tidak seorang pun mengambilnya daripada aku. Artinya dia mati bukan dipaksa oleh siapapun. Nyawanya bukan diambil oleh iblis, nyawanya bukan dicabut oleh malaikat, nyawanya bukan diambil oleh Allah Bapa, nyawanya bukan dipisahkan dari tubuhnya oleh dosa pula, bukan. Maka tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, mengambilnya daripadaku. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Loh, ini hebatnya. Kalau dia berkehendak untuk mati, ya dia mati. Kalau dia berkehendak untuk tidak mati, ya tidak mati. Tapi kalau dia mengendaki tidak mati, lalu siapa yang akan masuk ke alam maut dan mengalahkan kuasa maut itu? Maka dia harus mati untuk mengalahkan kuasa maut itu. Maka dikatakan, aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya, berarti berkuasa untuk mati, menurut kehendaknya. Dan berkuasa mengambilnya kembali, berarti berkuasa untuk hidup lagi, menurut kehendaknya. Jadi dia punya kuasa atas hidup dan mati. Sekali lagi, yang mengajar bukan Paulus. Yesus yang mengatakan. Berarti kalau gitu Yesus menyatakan diri sebagai yang berpunya kuasa atas hidup dan mati, gitu loh. Padahal dalam agama secara umum yang punya kuasa atas hidup dan mati adalah Allah. Dan dengan kata-kata ini bukan kata-kata kecap juga, bukan kata-kata bualan, karena akhirnya dibuktikan betul-betul dia dianiaya, dia disalibkan, dia bangkit, gitu loh.
Jadi dia membuktikan yang dikatakannya. Berarti kalau begitu melalui kuasa kebangkitan ini dia membuktikan dirinya mempunyai kuasa ilahi. Oleh karena itu sekarang dari kenyataan ini Paulus menuliskan kesimpulan daripada itu, kesimpulan logis daripada apa yang dikatakan Yesus dan fakta dari kebangkitannya itu. Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, ia tidak mati lagi. Faktanya secara sejarah. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Buktinya dia sudah nggak bisa mati, sudah itu. Hidup terus. Berarti maut tidak berkuasa atas dia. Berarti kalau gitu, dia telah mengalahkan maut itu. Dan di situ dia mendatangkan hidup kekal kepada manusia. Di situ dia menunjukkan keilahiannya. Loh, apa yang tadinya dianggap bodoh, ternyata itu hikmat yang luar biasa gitu loh. Kalau pikiran kita sudah di brainwash atau dicuci otak oleh satu doktrin tertentu, tidak bisa melihat kebenaran ini. Diberitahu pun tidak akan percaya. Kenapa? Pikirannya sudah dibutakan oleh ilah zaman ini, kata kitab suci. Jadi maka dikatakan dalam surat 1 Korintus tadi, apa yang bodoh dari manusia, jangan sampai lagi kata-katanya yang tepat. Kita baca kata-katanya yang tepat. Sebab yang bodoh dari Allah, maksud saya lebih besar hikmatnya daripada manusia, ya toh? Apa yang katanya bodoh, padahal ini karyanya Allah dibodoh-bodohkan sama orang. Ternyata kita setelah selidiki hikmatnya luar biasa. Ya. Apa yang bodoh daripada Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Anda mempunyai kepandaian setinggi langit pun nggak ada apa-apanya di dalam hikmatnya Allah. Hikmatnya Allah yang kelihatannya bodoh di mata kita, bukan karena itu bodoh, tapi kita sendiri yang bodoh. Karena kita sudah ditutupi oleh satu filsafat tertentu, oleh cara pikir tertentu, sehingga kita tidak bisa keluar dari kungkungan pikiran itu. Sehingga kita tidak bisa melihat akan hikmat yang luar biasa dari kebodohan Allah ini. Terus, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat dari manusia. Apa yang lemah? Mesias kok mati disalib itu lemah. Nah, kalau di antara kita mengatakan, saudara Muslim mengatakan Tuhan kok disalibkan, nah itu dianggap itu lemah. Loh, kalau Tuhan yang tidak disalib, kalau Allah dalam wujud rohnya tidak. Kristus disalibkan karena dia telah berwujud manusia. Coba kita baca di dalam Filipi pasal yang ke-2. Filipi pasal 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, karena dia firman-Nya Allah, sifatnya seperti Allah, sama dengan Allah itu sendiri, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu, setara artinya satu hakikat dengan Allah, sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Nah ini keilahiannya diabaikan seolah-olah, meskipun ada di situ, tidak digunakan untuk menampakkan diri pada manusia. Sebab kalau itu keilahiannya dinampakkan, nanti tujuan menjadi manusianya gagal. Maka melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia. Nah ini loh, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi yang mati di kayu salib itu bukan Tuhan yang roh itu, Allah yang roh itu tidak bisa mati. Yang mati adalah inkarnasi, keberadaan inkarnasi, keberadaan dalam keadaan manusia itu, Kristus mati. Nah, kalau kita berhenti sampai di situ, wah, lemah sekali Mesias itu. Tapi kalau kita kembali, kita lihat secara utuh gambarannya, jangan dipotong-potong,
dipotong-potong demi untuk membela doktrin kita, dipotong-potong demi untuk membela apa yang kita yakini, ya akhirnya kita tidak menemukan kebenaran, malah beneran kita pelintir-pelintir akhirnya nanti. Kalau kita mempercayai kesaksian kitab suci apa adanya, Kristus sesudah mati bangkit mengalahkan kematian. Padahal tidak ada orang yang bisa mengalahkan kematian itu, meskipun manusia menginginkan seperti itu. Sehingga kalau dalam cerita-cerita Tiongkok kuno itu sampai ada raja yang mencari bagaimana supaya hidup kekal melalui melalui obat-obat yang diramu oleh tokoh-tokoh tentu dari Taoisme, atau disuruh mencari ginseng yang katanya itu bisa membuat orang umur panjang. Biarpun umur panjang tetap mati juga. Di Jawa ini juga ada cerita seperti itu. Orang yang ingin hidup lama, ceritanya apa? Ada rawana, dasa muka, sampai punya kepala 10. Tapi akhirnya toh mati juga. Meskipun itu mitologi bagi kita, tapi itu menunjukkan bahwa manusia tidak satu pun yang bisa mengalahkan kematian. Yesus yang kelihatannya lemah disalib itu, dipukuli, memberikan dirinya dipukuli, ternyata pada hari ketiga bangkit, sementara tidak ada manusia pun yang dapat mengalahkan kematian. Yesus mengalahkan kematian. Apa yang lemah dari Allah ternyata lebih kuat daripada manusia. Jadi kalau mungkin kita sudah di brainwash dengan satu doktrin tertentu, kita tidak bisa melihat kehebatan ini, yang kejadian ini, yang dirayakan orang Kristen pada hari Jumat Agung selama lebih dari 2000 tahun ini di dalam gereja-gereja purba sampai sekarang, gereja Ortodoks. Sayang, sekarang kekristenan modern tidak tahu bagaimana merayakan di Jumat Agung itu, tidak tahu. Jumat Agung KKR, nanti Paskah KKR, loh perayaannya perayaan kematian Kristus, kalau jadi KKR gimana? Kalau kita ya dirayakan sebagaimana yang tertulis, didramakan dalam liturgis sebagaimana yang tertulis, betul-betul itu sehingga meresap dalam hati kita maknanya gitu. Terus jadi kalau begitu, apa sih tujuannya Kristus ini mati? Lalu dibangkitkan. Mengapa itu hikmat yang luar biasa? Dan mengapa itu pula kekuatan yang luar biasa? Ya sudah saya jelaskan sih sebenarnya. Tapi mari kita lihat, apa sih yang terjadi waktu Yesus disalibkan itu, lalu dikuburkan? Ketika tubuhnya dikuburkan, roh manusianya itu pergi ke alam kubur, ke penjara alam maut. Coba kita baca di dalam 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke 18 dulu. Ya. Sebab juga Kristus telah mati sekali saja. Jadi kalau ada orang mengatakan Kristus mati 2 kali, itu tidak ada dasarnya dalam kitab suci. Kitab suci mengatakan dia mati sekali dan untuk selamanya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar. Jadi matinya dia benar, nggak ada salahnya, nggak ada dosanya. Coba kita baca dalam 1 Yohanes pasal yang ke-3-5. 1 Yohanes pasal 3-5 kita baca di sana. Begini. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Berarti dia benar, tidak ada dosanya. Lalu kenapa mati? Dikatakan dalam ayat tadi, dalam 1 Petrus pasal 3 tadi, begini. Ayat 18.
3:18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Jadi orang benar dan berbuat dosa, dia matinya bukan untuk dirinya, tetapi untuk kita, orang-orang yang tidak benar ini. Mengapa untuk kita? Dalam arti apa? Karena upah dosa itu maut. Dan dosa itu intinya adalah ketidaktaatan. Akibat ketidaktaatan, Adam dilarang makan buah pohon pengetahuan dan jahat itu. Dan kalau kamu makan, kamu mati. Dalam Kejadian 2:16-17 itu, ternyata Adam diajak oleh istri untuk makan. Berarti dia memberontak dalam Kejadian 3:6 itu. Dan efeknya adalah bumi terkutuk. Dia harus kena semak duri dan lunak duri dan macam-macam penderitaan yang dialami manusia yang berakhir dengan kematian. Dia tidak langsung ditebuk mati gitu, enggak. Matinya pertama dalam rohnya, terputus dari kehidupan ilahi itu sendiri. Pelan-pelan, karena roh itulah yang harus mensuplai hidup di dalam tubuh. Karena rohnya sendiri terlebih dahulu putus dari kehidupan ilahi, maka roh itu tidak bisa mensuplai kehidupan dalam tubuh. Tubuh makin lapuk, makin lapuk, makin lapuk, jadi tua. Akhirnya roh itu pisah dari tubuh. Tubuh mengalami mati. Nah, karena kematian ini ternyata bukan hanya kematian fisik, tapi cuma kematian roh dalam arti keterputusan dari Allah. Maka cara mengalahkan dosa ini, yang apa intinya adalah ketidaktaatan, yaitu dengan ketaatan mutlak yang dilakukan oleh Kristus di atas salib. Jadi Kristus di salib itu bukan untuk memuaskan marahnya Allah, enggak. Allah tidak marah-marah sama orang. Allah mengasihi manusia. Karena demikian besar kasih Allah pada manusia, kasih Allah pada dunia ini, sehingga diberikannya anak yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percayakan dia tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Untuk tujuan kehendak kasih inilah Allah menurunkan firman-Nya yang satu-satunya, atau anak yang tunggal, ke dalam dunia menjadi manusia, mati disalib untuk taat total. Taat apa? Taat pada kehendak kasih tadi. Padahal intinya dosa, intinya kejatuhan apa? Ketidaktaatan. Maka dengan taat, coba kita baca di dalam Filipi pasal 2 ini, ulang-ulang saya katakan ini untuk supaya kita mengerti dulu tujuannya mengapa dia datang itu. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Karena intinya kejatuhan itu, intinya dosa itu adalah ketidaktaatan, maka supaya ketidaktaatan itu bisa dikalahkan, hanya dikalahkan dengan ketaatan. Dan ketaatan itu, karena ketidaktaatan tadi menyebabkan kematian, maka ketidaktaatan tadi menyebabkan kematian, maka ketaatan Kristus akhirnya menyebabkan kehidupan, karena dia bangkit dari kematian itu. Inilah hikmat Allah yang luar biasa. Tragedi yang mengerikan diubah menjadi kasih karunia yang luar biasa yang menyelamatkan manusia. Kembali kepada 1 Petrus tadi. Ya, ayat 3, pasal 3, ayat yang ke-8. 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Itu tujuannya. Kalau kita mati tubuh kita, dalam status roh kita juga mati akibat kejatuhan. Tidak mungkin dia otomatis kita datang pada Allah. Mungkin dia tolak. Tadi kita semua ini berada dalam tebing neraka. Kristus datang untuk melepaskan kita di situ dengan jalan dia mati, untuk membawa kita kembali kepada Allah. Maka dikatakan dalam ayat ini, supaya ia membawa kita kepada Allah, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Ya, keilahiannya tidak bisa dibunuh keadaan manusia. Ini berulang-ulang Alkitab mengatakan ini. Orang yang mengejek, Tuhan bisa bangkit, orang itu tidak ngerti kitab suci gitu loh.
Itu hanya ejek, tujuannya hanya mengejek saja. Tidak mau mengerti dan memang tidak betul untuk mengerti, kan dia yakin ajarannya yang benar gitu loh. Tapi bagi kita orang Kristen, ingat, yang mati dalam keadaannya sebagai manusia. Keilahiannya tetap tidak mati, buktinya apa? Dan tidak terpisah dari tubuhnya. Buktinya apa? Kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2, ayat 31. Dalam Kisah Rasul pasal 32 ayat 31, kita baca demikian, saudara. Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-31 dikatakan oleh kitab suci begini. Karena ia maksudnya Raja Daud, telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia roh mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Kalau orang biasa mati gimana dagingnya? Membusuk kan? Lapuk kan? Mengapa ketika Yesus mati dagingnya tidak mengalami kebinasaan? Tidak lapuk. Karena dalam daging kemanusiaan itu kodrat ilahinya masih tetap menyatu. Yang keluar tadi itu roh manusianya. Nah, ini sudah saya jelaskan di dalam video-video saya, sudah bisa melihat itu. Saya jelaskan apa bedanya roh Yesus, roh kudus dan macam-macam. Coba lihat scroll di sana, saudara ketemu jawaban-jawaban saya ini, dan saya nggak perlu menjelaskan di sini. Kodrat ilahnya tidak pernah terpisah daripada kemanusiaannya, makanya kemanusiaannya tidak bisa lapuk. Karena tetap menyatu dengan kodrat ilahinya itu. Roh manusianya lah yang keluar, makanya tubuh manusianya yang mati. Keluar, kemana itu? Di dalam 1 Petrus itu kembali. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ya, nanti Kristus bagian dirinya bersama Roh Kudus oleh kehendak Bapa. Kebangkitannya begitu, ya. Dan di dalam roh itu, jadi rohnya itu oleh Roh Kudus ini, juga ia pergi memberitakan, ekiriksen, dia telah memberitakan. Berarti ini dalam bentuk kata kerja auris. Ada kata kiriksen ada kata ini masa lampau, en di sini adalah menunjukkan orang pertama tunggal. Dari kata kirikso itu artinya memberitakan. Jadi ini bukan ajaran bahwa orang mati bisa diinjili, bukan. Kan dulu ada orang yang mengajarkan begitu. Orang udah mati diinjili, orangnya kesurupan pada orang tertentu lalu diinjili. Itu ajaran dari mana saya nggak tahu. Kiriksen menunjukkan itu hanya satu orang yang pernah melakukan, hanya Kristus. Dan itu masa lampau, tidak terulang kembali. Itu namanya aorist, tidak terulang kembali. Ya. Kemana Kristus memberitakan? Di mana? Mungkin memberitakan kemenangannya dari kematian. Ya, dikatakan ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu ia juga pergi memberitakan mungkin kemenangannya kepada roh-roh yang di dalam penjara. Siapa ini? Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Jadi ini digambarkan rohnya. Mungkin ada roh-roh yang lain, karena pasal 4 ayat 6 mengatakan, yaitu roh-roh orang-orang beriman dalam perjanjian lama, yang beriman pada Kristus melalui antisipasi. Di dalam nubuat, di dalam dalam perjanjian lama itu banyak sekali sasmita tentang kedatangan Kristus itu. Dan orang-orang ini percaya pada sasmita itu, nubuat itu. Jadi mereka beriman secara antisipasi. Kalau kita orang percaya, beriman secara partisipasi karena Kristus sudah datang. Ya. Dikatakan di situ ayat 6. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Siapa yang beritakan? Ya Yesus. Orang mati siapa? Ya yang dalam neraka ini.
orang-orang perjanjian lama. Jadi kalau orang bertanya, jadi yang menyelamatkan orang-orang sebelum Kristus datang siapa? Ya tetap Kristus. Hanya mereka imannya iman secara antisipasi. Makanya tanpa kita, kata Alkitab, mereka tidak bisa disempurnakan. Ibrani pasal 12, coba kita baca. Sebab kita yang mempercaya secara partisipasi, mereka hanya dalam antisipasi, tapi mereka juga diselamatkan oleh Kristus. Karena tidak ada keselamatan di luar Kristus. Yang menyelamatkan tetap Kristus. Coba kita baca di dalam Ibrani pasal 12. Ya. Pasal 11, kita baca saja ini. Dan ayat 39, mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Mereka punya iman semuanya itu. Orang-orang yang beriman ya. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan itu. Jadi mereka menunggu kita, menunggu Kristus telah datang. Orang yang beriman secara partisipasi dengan Kristus. Berarti kalau begitu, orang-orang perjanjian lama ini tetap juga diselamatkan oleh Kristus, sebab tidak ada jalan keselamatan lain kecuali Kristus. Nah, berarti waktu Kristus itu tubuhnya mati di kuburan, rohnya itu bergelut dengan penguasa alam maut dan melepaskan roh-roh yang ada di dalam penjara alam maut ini. Dia mengobrak-abrik neraka supaya orang yang percaya kepada dia tidak akan masuk lagi ke situ. Neraka dihancurkan melalui kematiannya, dan itulah sebabnya dikatakan dalam Ibrani pasal 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat yang ke-14. Demikian. Karena anak-anak itu, maksudnya manusia ini, adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga, maksudnya firman Allah ini, Kristus ini, menjadi sama dengan mereka, punya daging juga dan darah, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka sama dalam segala hal seperti kita. Maka ada orang mengatakan, oh Tuhan kok pakai sempak lah. Kalau orang laki-laki nggak pakai sempak gimana? Tuhan kok bisa menangis? Ya, ini memang dia jadi manusia betul. Ya, dan macam-macam ejekan-ejekan itu karena mereka tidak ngerti bahwa firman menjadi manusia, dalam keadaannya manusia dia mendapat bagian penuh seperti kita dalam segala hal, sama seperti kita. Ya, teruskan. Mendapat bagian dalam keadaan mereka supaya, tujuannya, oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi waktu Kristus mati tubuhnya itu, dia bertarung dengan penguasa maut ini, mengobrak-abrik kerajaannya, yaitu kerajaan neraka itu, melepaskan orang-orang yang dipenjarakan di situ, roh-roh yang dipenjarakan oleh kuasa ini. Kristus menang. Buktinya apa? Pada hari ketiga dia bangkit. Berarti penguasa alam maut ini tidak bisa mencengkeram Kristus supaya terus berada di dalam alam maut ini. Dia menang dari alam maut. Buktinya dia bangkit. Iblis dikalahkan. Kalau kemarin, setelah ketika saya menerangkan tentang Jumat Agung kemarin, saya jelaskan berdasarkan dari Kolose pasal 2 ayat 14-15, Kristus mengalahkan pemerintah dan penguasa, yaitu mengalahkan anak buah Lucifer, anak buah iblis. Dengan kematiannya dia mengalahkan iblis itu sendiri dan melepaskan manusia yang di penjara neraka itu melalui kemenangannya itu. Jadi ini luar biasa saudara, hikmat luar biasa dan kuasa yang luar biasa, kekuatan luar biasa yang orang tidak percaya, matanya dibutakan, tidak bisa melihat kemuliaan Kristus ini. Jadi dalam kuburan kelihatannya tenang, tidak ada apa-apa, tapi di alam bawah sana terjadi peperangan, dan itu digambarkan oleh Matius pasal 12 demikian. Di dalam Matius pasal 12 kita baca demikian saudara.
Matius pasal yang ke-12. Ketika orang-orang Farisi mengejek Kristus ketika berbuat mujizat, katanya dia mengusir setan dengan kuasa penghulu setan Beelzebub. Beelzebub itu tadinya dewanya orang Ekron, tapi itu akhirnya menjadi nama dari setan karena Alkitab mengatakan semua berhala itu adalah setan, roh-roh jahat. Beelzebub, Beel itu dari kata Baal, Baal itu artinya tuan, penguasa. Sebab itu bisa kotoran, itu bisa lalat. Maksudnya kotoran manusia maksudnya. Ya. Jadi artinya Beelzebub artinya, maaf saja, tuannya tai, maaf saya harus katakan ini. Atau tuannya lalat. Yang tepatnya mengerubungi yang kotor-kotor. Iblis itu mengajak orang untuk berbuat kotor-kotor, makanya dia Beelzebub. Disebut Beelzebub. Kita baca dari Matius pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-24. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebub, penghulu setan, penghulu roh jahat maksudnya, ya, ia mengusir setan, mengusir roh jahat. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan, nah berarti Yesus percaya ada kerajaan tidak nampak. Yesus mengajarkan ada kerajaan kegelapan. Yang Paulus juga mengatakan itu, bahwa ada penguasa kerajaan angkasa di dalam Efesus 2 ayat 2. Ya. Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Ya. Demikian juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Tidak mungkin itu mengusir. Jadi kalau ada dukun atau paranormal yang punya ilmu yang lebih tinggi mengusir atau mengalahkan kekuatan iblis dari paranormal yang lain atau dukun yang lain, itu bukan dalam artian itu diusir. Dalam artian mereka bersetuju, ayo kamu mengalahkan sana. Bukan diusir. Ya. Mengalah gitu. Terus ayat 29. Atau bagaimana orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat? Rumahnya ya alam neraka itu, alam maut itu. Orang kuat ya iblis ini. Dan merampas harta bendanya. Yang dirampas adalah roh-roh yang ada dalam penjara itu. Apabila tidak diikatnya dulu orang yang kuat itu. Orang kuatnya diikatkan, iblisnya dikalahkan dulu. Siapa? Ya iblis, ya Yesus. Sesudah diingatnya, sudah dikalahkan, barulah dapat ia merampok rumah itu. Maka sesudah iblis yang dikalahkan, Yesus mengobrak-abrik alam neraka. Yesus mengambil roh-roh yang terpenjara di sana pada zaman perjanjian lama. Ini yang terjadi pada Sabtu Kudus ini. Secara fisik dia kelihatannya tidak berbuat apa-apa, tapi secara rohani Alkitab menjelaskan apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan ini yang kita peringati. Yesus mengalahkan iblis. Pada hari Jumat Agung dia mengalahkan pengikut-pengikutnya dulu dan mengalahkan dosa melalui penyalibannya. Sekarang melalui kematiannya dia mengalahkan iblis itu. Kembali kepada 1 Korintus pasal 2 tadi, pasal 1 tadi. Jadi kalau begitu saudara, kembali ke sini, apa yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Kelihatannya lemah, mati, disalib, ternyata ada sesuatu pergulatan di alam sana. Ya. Maka akhirnya terus ditunjukkan juga prakteknya dalam kenyataannya. Bagaimana orang-orang Kristen abad pertama itu, dari mana mereka dipanggil. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang bijak. Karena kepandaian manusia ini tidak dapat mengerti hikmatnya Allah tadi. Maka Allah memanggil orang yang sederhana, yang tidak terlalu banyak berteori. Bukan pandainya karena filsafat, bukan. Tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak punya kuasa, makanya tidak punya kekuatan apa-apa.
Tidak banyak orang yang terpandang. Jadi awalnya orang Kristen datang dari orang yang kelas rendah awalnya, sampai pada akhirnya meningkat ke atas sampai negara Romawi dikalahkan oleh Injil tanpa perang, hanya dengan berita kebenaran Kristus. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, yaitu orang disalib kok dianggap sebagai Tuhan, itu bodoh. Atau orang-orang ini yang tidak mempunyai pengetahuan apa-apa, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Ternyata pada akhirnya orang-orang bodoh itu dengan memilih hikmat baru, cara pandang ke filsafat hidup yang baru, yang berdasarkan kemenangan Kristus, mereka jauh lebih berhikmat daripada para ahli filsafat manapun. Dan itu mempermalukan mereka. Dan apa yang lemah di bagi dunia ini dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Mereka bukan dari kalangan ningrat, kalangan militer, tapi pada akhirnya mereka dapat menaklukkan hati banyak orang sehingga percaya pada Kristus. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Saudara merasa saudara tidak punya apa-apa. Saudara merasa menjadi orang yang terbuang dan terhina, orang yang direndahkan. Jangan khawatir. Jikalau saudara tidak mau datang kepada Kristus, hidup saudara diubahkan. Saudara akan lebih bermakna daripada orang-orang yang menghina saudara. Saudara akan diberikan hikmat hidup yang nyata, dan saudara akan diberi kekuatan baru untuk menghidupi kehidupan ini. Datanglah pada Yesus, karena Dia yang mengangkat diri saudara dari kelemahan, dari keterjerembaban, dari keterasingan, dan dibuang untuk diangkat di dalam kemuliaan Dia. Percayalah pada Yesus. Tujuannya apa Allah menggunakan ini? Untuk menunjukkan pada akhirnya bukan kepandaian, kehebatan, kekayaan, kekuasaan manusia. Pada akhirnya semuanya itu Allah yang menentukan. Ayat 29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegangkan diri di hadapan Allah. Ya, kalau orang itu orang pandai, pada filsafat berkata, wah saya hebat gitu ya. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah, ya, kalau kita dalam Kristus, oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Sekali lagi, ini bukan hikmat yang dalam Amsal 8:22 tadi, bukan. Hikmat bagi kita artinya menjadi filsafat hidup yang baru. Ya, Ia membenarkan kita yang tadinya di mata Allah itu dianggap tidak benar karena hidup kita yang tidak benar. Kristus telah mengalahkan, menggenapi intinya hukum Taurat, sehingga dengan taatnya itu, maka dengan ketaatan itu kalau kita menyatu dengan Kristus, kita ikut dibenarkan dengan benarnya Kristus dari kacamata hukum Taurat. Tidak ada satupun yang tidak dapat satupun yang bisa dituntut oleh hukum Taurat dari Kristus. Maka dikatakan dari Roma 5 ayat 19, kita baca dan kita harus selesaikan sudah itu, saudara. Roma 5 ayat 19 dikatakan begini, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, yaitu ketidaktaatan Adam dan Hawa di Taman Eden waktu itu, semua orang telah menjadi orang berdosa. Ya, seperti sudah saya jelaskan, dosa itu bahasa aslinya hamartia, artinya melenceng. Kita menjadi melenceng dari tujuan kita diciptakan semula. Tadinya supaya hidup kekal, kita kehilangan semuanya itu. Tadinya supaya tinggal di Taman Eden bersama Allah, kita dibuang dari sana. Tadinya supaya kita hidup kudus, kita lebih banyak berbuat yang tidak benar di hadapan Allah. Berarti kita menjadi orang-orang yang melenceng akibat dari ketidaktaatan satu orang ini. Ya. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, yaitu Yesus waktu mati disalibkan. Dan dengan demikian Dia memenuhi inti dari hukum Taurat, yang intinya adalah menuntut orang untuk taat, dan Yesus taat. Maka semua tuntutan Taurat sudah digenapi dalam Yesus, sehingga di mata Taurat Yesus tidak punya kesalahan apa-apa. Yesus itu orang paling benar di muka bumi, dan kalau kita menyatu dengan Dia, ya, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang, ya, orang yang menyatu dengan Dia dalam iman,
menjadi orang benar, maka kita dibenarkan oleh dan di dalam Yesus, dan menguduskan kita. Dan setelah kita menyatu dengan Yesus, Roh-Nya diam di dalam kita, melalui ketaatan kita kepada hukum-hukumnya, ketaatan kita penyataan kepada Kristus, maka Roh Kudus akan bekerja, mengubah hidup kita pelan-pelan secara bertahap. Akhirnya kita mencapai kekudusan seperti yang diinginkan Allah, supaya kita hidup kudus dan menebus kita. Menebus artinya tadinya kita digadaikan lalu dibeli. Kita digadaikan kepada dosa, kita digadaikan kepada maut, kita digadaikan kepada iblis. Yesus mengalahkan semuanya itu. Melalui penyalipannya dia mengalahkan dosa. Melalui kematiannya dia mengalahkan iblis, dan melalui kebangkitannya mengalahkan maut. Dengan demikian kita dilepaskan dari kuasa dosa, iblis, dan maut. Itulah kita ditebus. Pasal 2 ayat 1. Demikian pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Tidak, bukan filsafat, bukan kepandaian otak yang didapat dari pelajaran akademis, bukan. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Tidak ada. Bagi orang Kristen, filsafat hidup adalah Kristus yang disalibkan, yang mengalahkan kematian, dan yang telah bangkit. Yang sudah saya jelaskan sebentar tadi. Aku juga telah jadi sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Saudara, maukah hidup kita berarti memilih filsafat hidup yang ilahi, melalui kekuatan supernatural dalam menghadapi kehidupan ini untuk mencapai kekudusan? Jalannya hanya satu, percaya pada Yesus. Yesus yang mati kemarin, yang sekarang sedang dikuburkan mengalahkan iblis itu. Dia akan melepaskan saudara dari kuasa kematian, kuasa iblis, dan kuasa dosa. Terimalah panggilan Kristus, datanglah kepadanya. Tuhan memberkati. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Bila Anda memerlukan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi parokia-parokia di bawah ini. Gereja-gereja ortodoks maupun yayasan-yayasan yang mengatasnamakan dirinya ortodoks, tetapi di luar alamat-alamat yang tertulis di atas, untuk sementara belum berada di bawah naungan GUI.